Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus masih bersama dengan saya, Venetson Paedikas STMPDK dalam mata kuliah pengantar teologi sistematika, dan kali ini kita akan masuk di bagian kedua dari doktrin tentang Allah. Da, em, Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya di bagian pertama, em, kita telah sampai di penjelasan tentang ketetapan-ketetapan Allah. Nah, di dalam ketetapan Allah ini ada bukti yang bisa kita lihat dan kita pahami em, secara relevan dari dasar kebenaran firman Tuhan. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini merupakan pelaksanaan maksud dan rencana Allah yang nyata dan terarah. Itu telah diajarkan di dalam Alkitab. Saudara-saudara, peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sudah ditetapkan. Posisi benda-benda langit itu sudah ditetapkan Allah. Kita bisa bayangkan saja kalau posisi matahari itu lebih dekat dengan bumi, tidak ditetapkan Allah untuk ada jarak dengan bumi, maka bumi pasti binasa karena begitu luar biasa panas menimpa bumi. Atau ketetapan-ketetapan itu tidak diatur dalam peristiwa-peristiwa alam semesta ini, maka tidak ada tatanan yang nyata, terarah, terstruktur secara baik. Itu bukti bahwa ketetapan-ketetapan Allah ini penting bagi seluruh keberadaan alam semesta dan ciptaannya. Nah, berkaitan dengan Nats, silakan adik-adik mahasiswa membaca sendiri. Lalu yang berikut, landasan dan tujuan ketetapan-ketetapan Allah. Nah, semua ketetapan Allah itu dilandaskan pada pertimbangan ilahi yang paling bijaksana dan kudus dari Allah sendiri, ya. Jadi semua ketetapan Allah itu dilandaskan pada pertimbangan Allah sendiri yang bijaksana dan kudus. Yang kedua, bahwa tujuan ketetapan Allah untuk kemuliaan, kekudusan, kemurnian, kebaikan, kebijaksanaan, kebenaran Allah. Tidak ada tujuan lain. Karena itu manusia harus mempersembahkan kehidupannya. Seluruh ciptaan, makhluk ciptaan Allah harus memuliakan Allah. Hidup dalam kekudusan, kemurnian, kebaikan, kebijaksanaan, kebenaran Allah. Sehingga sesuai dengan landasan dan tujuan ketetapan Allah. Ketika kita berlawanan dengan tujuan dan landasan ketetapan Allah, maka akan terjadi dosa, kutuk, kaos. Ya. Nah, isi ketetapan-ketetapan Allah, ketetapan dalam dunia kebendaan dan fisik, itu sudah ditetapkan. Ketetapan dalam dunia moral dan rohani, ya, sudah ditetapkan. Ketetapan dalam dunia sosial dan politik, keluarga dan pemerintah manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah batu menjadi benda lain. Karena sudah ditetapkan batu bentuk fisik bendanya seperti itu. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah standar moral dan kehidupan rohani. Tuhan Allah sudah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia, terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan tidak boleh dirubah ketetapan itu. Artinya ini teguran bagi orang-orang atau manusia yang melangkahi ketetapan Allah. Kalau dia dilahirkan sebagai laki-laki dia ingin jadi perempuan, atau perempuan dia ingin jadi laki-laki, maka dia menentang ketetapan moral dan rohani. Ketika manusia hidup dalam ketetapan Allah, maka dia menjalankan kehidupan rohani. Dia tidak hanya mementingkan kehidupan jasmani, tetapi dia juga harus mempertahankan kehidupan rohaninya. Karena itu beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan,
dan hidup dalam kebenaran Tuhan, itu penting, sesuatu yang sudah ditetapkan Allah. Lalu dalam ketetapan dunia sosial dan politik, ada keluarga, tidak ada ganti bapak, ganti mama, ganti anak. Hubungan darah itu sudah ditetapkan Allah. Dari benih yang dilahirkan oleh orang tua, itu menghasilkan anak, dan itu tidak bisa diganggu. Ya, tidak ada bapak lain yang bukan bapak yang menjadi darah daging dari anaknya. Dan selain itu juga demikian. Pemerintahan itu juga ditetapkan Allah. Supaya apa? Hidup manusia ini diperintah. Kalau tidak ada pemerintahan, maka negara ini tidak ada yang mengatur dan mengarahkan. Maka negara menjadi rusak, tatanan menjadi rusak. Karena itu keluarga dan pemerintahan itu sudah ada. Hormati orang tua, hormati pemerintah, mengikuti aturan keluarga, mengikuti aturan pemerintahan, itu sesuatu yang faktawi dan harus diikuti, dan itu yang ditetapkan oleh Allah. Selain demikian, panggilan dan tugas Israel itu ditetapkan karena Israel adalah bangsa terpilih, pilihan Allah. Nah, ada juga berkaitan dengan pendirian dan tugas gereja. Di atas batu karang kudirikan jemaatku. Itu perkataan yang luar biasa. Artinya bahwa gereja berdiri dalam ketetapan Allah. Karena itu fungsi gereja harus mentaati kepala gereja, yaitu Kristus, dan fungsi gereja itu harus tetap berpaut dalam panduan ketetapan Allah. Dan juga tidak hanya sampai di situ, kemenangan akhir bagi Tuhan itu berkaitan dengan eskatologi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sudah ditetapkan Allah. Karena itu hidup manusia itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Karena dia suatu saat ketika dia mati, dan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali akan membangkitkan dia untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan berkaitan dengan ketetapan-ketetapan moral, rohani, sosial, politik, dan juga kehidupan bergereja. Sampai dengan pertanggungjawaban itu ada di kemenangan terakhir. Natsnya bisa dibaca, lalu para mahasiswa bisa sharing, bisa berbagi di grup masing-masing. Nah, karya-karya Allah dalam penciptaan. Karya-karya Allah sudah sangat jelas, karena itu saya tidak menjelaskan secara gamblang, tetapi karya-karya Allah sangat jelas dalam bukti ciptaan dan tujuan Allah menciptakan. Nah, karya-karya Allah dalam pemerintahan yang berdaulat itu berkaitan dengan ajaran Alkitab tentang tindakan pelestarian, ajaran Alkitab tentang tindakan pemeliharaan, tujuan Allah dalam penciptaan. Jadi ciptaan itu ada tujuan Allah, ada pemerintahan Allah yang berdaulat. Manusia tidak boleh sembarang merusak hutan, menebang pohon. Akibatnya banjir, akibatnya kehancuran. Jadi ketika manusia tidak mengikuti konsep pelestarian, konsep pemeliharaan, maka manusia sedang membangun kutuk bagi dirinya sendiri. Membangun kehancuran bagi dirinya sendiri. Karena itu sudah ditetapkan dalam pemerintahan dan kedaulatan Allah. Supaya tatanan kehidupan itu berjalan sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah. Nah, kita akan masuk dalam bagian tentang nama-nama Allah. Nama Allah secara umum, nama-nama Allah tidak diberikan oleh manusia karena manusia tidak mengenal Allah. Allah sendirilah yang telah rela menyatakan diri kepada manusia supaya mereka mengenal Allah. Nama-nama Allah diberikan oleh Allah sendiri sebagai penyataan diri, nomen editum. Dengan demikian berarti bahwa nama-nama Allah tersebut merupakan manifestasi dari Allah sendiri. Baik itu sebagai penyataan akan sifat-sifat Allah atau hubungannya dengan manusia. Nah, cara Allah memberikan nama sebutannya adalah dengan merendahkan diri, menemui manusia, dan memakai bahasa manusia yang terbatas. Supaya manusia memahami dan mengerti. Oleh karena itu, nama-nama yang diberikan kepada manusia bukanlah suatu pernyataan lengkap sempurna, yang daripadanya kita bisa mengetahui semuanya tentang Allah.
Nama-nama Allah yang dikenal manusia ada dalam banyak kata ungkapan. Karena pribadi Allah tidak mungkin bisa diungkapkan hanya dengan satu nama atau ungkapan sebutan saja. Jadi pengalaman manusia akan Allah itu membuat manusia mengartikan Allah dalam konsep penamaan dari keterbatasan manusia. Nah, arti nama-nama Allah dalam Perjanjian Lama itu berkaitan dengan YHWH, Yahweh. Musa adalah manusia pertama yang dikarunia hak istimewa untuk mengenal nama pribadi Allah. Sebelumnya nama Allah yang dikenal adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub, dan lain-lain. Kepada Musa, Tuhan menyatakan diri sebagai Yahweh. Aku adalah aku. Keluaran 3 ayat 15. Dalam bahasa Ibrani, Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku akan ada yang aku ada. Atau aku akan menjadi yang aku akan menjadi. Nama ini menjadi nama yang sakral agung. Hukum dalam Imamat 24 ayat 16 menjadi sangat ditakuti karena begitu takutnya orang Israel menyebut nama YHWH itu dengan salah, maka mereka mengganti dengan sebutan Adonai atau Elohim ketika membaca Alkitab orang Yahudi. Nama YHWH itu sakral, ya. Nah, yang pertama Yahweh, nama diri par excellence yang hanya dipakai untuk Allah dalam bentuk tunggal dan tak berartikel. Dipakai kurang lebih 5.321 kali dalam Perjanjian Lama. Nah, arti teologisnya adalah Allah itu ada. Allah itu untuk kita. Allah itu tidak berubah. Allah itu kekal. Allah itu akan ada selamanya. YHWH atau Yehova Jireh itu punya arti Tuhan menyediakan. Yehova Nisi artinya Tuhan adalah panji-panjiku. Yehova Shalom, ya, Tuhan itu damai sejahtera. Yehova Sebaot artinya Tuhan semesta alam. Yehova Makadeshem artinya Tuhan yang menguduskan. Yehova Roy artinya Tuhan adalah gembalaku. Yehova Tsikenu artinya Tuhan adalah keadilan kita. Yehova Syama artinya Tuhan hadir di situ. Yehova Elohim Israel artinya Tuhan Allah Israel. Nah, ada arti nama yang kita bisa lihat yang lain adalah Adonai. Berarti Tuhan dalam bentuk tunggal seperti yang dipakai sebagai Tuhan yang berhak terhadap budak-budak zaman dahulu dalam bentuk jamak sama dengan Elohim. Kata ini menunjukkan satu otoritas mutlak bahwa Allah lah yang memiliki Israel atau umatnya. Elohim, dan Elyon. Elohim adalah nama jenis dan berarti Allah. YHWH adalah Elohim. YHWH itu Esa. Elohim bentuk tunggal Eloah. Mungkin berasal dari Allah. Artinya dilingkupi ketakutan. El dari kata ul artinya kuat dan berkuasa. Elyon diturunkan dari kata olah juga artinya ke atas atau ditinggikan. El Shaddai arti Allah yang maha kuasa. Yang sedang berdiri seperti gunung. Kuat, teguh, tidak goyah. El Elyon artinya Allah yang maha tinggi kedaulatannya. El Olam Allah yang kekal tidak berubah. El Roy Allah yang melihat. Nah, Theos bentuk yang setara dengan Elohim dalam Perjanjian Lama dipakai juga untuk Allah orang kafir dalam pemakaian Perjanjian Baru. Theos memiliki arti ia satu-satunya Allah yang benar dan esa. Ia unik yang benar, yang kudus, yang bijaksana. Ia transenden, pencipta, pemelihara alam semesta. Ia juru selamat, mengutus anaknya menjadi penebus. Nah, Kyrios, nama eksplisit Allah seperti YHWH dalam Perjanjian Lama. Artinya Alfa dan Omega, yang dulu ada, yang sekarang ada,
dan yang akan tetap ada, yang awal dan yang akhir. Arti kata ini menekankan supremasi